menurut saya ya, it's important to preserve sense of place in wherever you are gitu. Halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos hari ini. Hari ini Protos agak berbeda karena kita akan tayang di hari Selasa jam 3 sore waktu Indonesia Tengah dan jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kali ini Protos kita berkolaborasi dengan IAI Bali dan juga Jimbaran Hijau. Saya akan sapa satu persatu di sini yang sudah hadir juga Ibu Kopyang Widyastuti IAI dari Ketua Bidang Sayembara IAI Provinsi Bali. Selamat siang Ibu. Siang, Mbak Ziza. Mas Selamat Prima. siang. Dan di sini Selamat siang, Ibu. berikutnya ada Dr. Putu Agung Priyanta. Beliau sebagai Chief Executive Officer dari Jimbaran Hijau. Selamat siang Pak Agung. Halo Sisa. Halo, selamat siang Pak. Dan berikutnya narasumber kita yang berikutnya ada Ibu Niwaya Nurwasi. Beliau sebagai Koordinator Teknis Sayembara Jimbaran Hijau dan juga IAI Bali. Selamat siang Bu Nur. Halo, selamat siang semuanya. Wah, selamat siang Ibu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir dan berbagi informasi nih mengenai sayembara. Jadi udah nggak sabar seperti apa sayembaranya. Saya mau masuk dulu nih ke Bu Widya. Bu Widya sebagai IAI, perwakilan dari IAI, kita tahu juga hampir semua, nggak hanya IAI nasional, tapi IAI daerah juga memiliki bidang sayembara. Nah, seperti apa Ibu untuk kerjanya dari tim dari bidang sayembara ini seperti apa Bu? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ziza. Selamat siang Pak Agung, Bu Nur, Mas Prima juga semuanya, Bapak Ibu yang hadir di ruang Zoom ini. Ya, saya izin share screen ya. Boleh, silakan Ibu. Jadi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam kebajikan, nama budaya, rahayu. Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Bidang Sayembara IAI Provinsi Bali, yang merupakan perpanjangan tangan Badan Sayembara IAI Nasional. Jadi memang di masing-masing daerah itu ada bidang sayembaranya. Jadi yang pusatnya kita ngacunya itu standarnya ke Badan Sayembara IAI Nasional. Jadi di sini saya sendiri ingin bisa dibilang mengenalkan sekaligus mensosialisasikan apa itu Badan Sayembara, apa itu sayembara karya arsitektur, kenapa sayembara arsitektur gitu ya. Jadi sayembara karya arsitektur ini adalah kompetisi untuk memilih gagasan, ide, dan juga konsep yang terbaik yang dituangkan dalam bentuk rancangan arsitektur. Nah, sayembara ini merupakan salah satu jenis pengadaan barang dan jasa via kontes dan juga sayembara. Ini tertuang dalam Perpres nomor 12 tahun 2021 yang mengamanatkan dibentuknya Badan Sayembara Arsitektur. Nah, Badan Sayembara ini dibentuk untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah, BUMN, dan swasta, baik perusahaan ataupun perorangan. Dan amanat ini juga bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, itu di pasal 28 untuk melakukan pembinaan anggota, memberikan masukan kepada pemerintah pusat, melindungi dari ini ya, mengenai lingkup profesi arsitek dan melindungi pengguna jasa arsitek. Sasaran utama untuk penyelenggaraan sayembara ini, jadi mengadakan program kompetisi yang profesional dan adil. Jadi semuanya bisa ikut gitu loh. Jadi kalau pemberi tugas biasanya klien sama arsitek kan beda ya. Jadi ini semuanya bisa ikut, dilaksanakan sesuai standar pedoman sayembara dan juga perundang-undangan yang berlaku. Kita ngacu ke standar sayembara Badan Arsitektur IAI Nasional. Nah, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal bagi para pemilik atau owner atau pihak yang berkepentingan atau stakeholder dalam menemukan gagasan atau desain arsitektur yang paling sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunannya. Nah, juga melakukan pembinaan terhadap arsitek, memberikan masukan kepada pemerintah mengenai lingkup profesi arsitek seperti tadi yang harus diamanatkan dari Cipta Kerja tadi ya. Manfaat pemberi tugas nih. Manfaatnya, pemberi tugas ini mendapat exposure atau promosi. Saat ini kan kita mengadakan sayembara Jimbaran Hijau ya.
Mungkin ada beberapa yang belum tahu, ya. Tapi kebanyakan tahu gitu loh, Jimbaran Hijau itu apa sih gitu kan. Jadi ini bisa sekalian promosi kan, dan pemberi tugas ini dapat mendapat lebih banyak desain yang sudah dikurasi oleh Dewan Juri profesional yang bersertifikat. Jadi banyak banget. Dengan timeline dan sistem penyelenggaraan yang profesional, ini dapat mempersingkat proses perencanaan dengan lebih ringkas. Yang kita sudah ada timelinenya, jadi harus ngumpul ya udah kumpul. Kalau nggak ngumpul ya udah nggak dipakai gitu ya. Peserta dan juri yang terlibat sudah memiliki surat tanda registrasi arsitek STRA yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Para juri sudah bersertifikasi. Dengan besar biaya yang diajukan, ini umumnya mendapat 1 sampai 3 alternatif gitu biasanya ya antara klien dengan arsitek. Namun dengan sayembara dapat diperoleh 500 plus desain terbaik dari Indonesia, desain terbaik dari arsitek seluruh Indonesia. Mendapat perlindungan pelaksanaan kegiatan sayembara juga. Nah, perlindungan pemberi tugas dalam penyelenggaraan sayembara ini, Ikatan Arsitek Indonesia menjamin pelaksanaan kompetisi atau sayembara yang adil untuk pihak-pihak terkait. Nah, maka dari itu pemberi tugas ini perlu mengadakan konsultasi bersama dengan Ketua Badan Sayembara. Jadi Jimbaran Hijau ini sudah konsultasi sama IAI Bali nih, mau ngadain sayembara harus kayak gimana. Nah, kita kasih standar-standar yang harus diikuti gitu ya, supaya mendapat terlindungi gitu sepertinya. Dan yang hak promotor dan kewajiban panitia penyelenggara sayembara ini tertuang seperti ini. Kewajiban panitia sayembara dan hak yang diterima oleh pemberi tugas merumuskan permintaan dan kebutuhan promotor. Jadi apa-apa aja yang diinginkan nanti kita tuangkan di dalam TOR seperti itu. Jadi menyiapkan kelengkapan data, keadaan site, kondisi site seperti itu ya. Bersama-sama dengan pemberi tugas ini mengadakan konsultasi dengan kita IAI Bali, berkewajiban menyelenggarakan rapat persiapan dengan para dewan juri. Nanti kita akan laksanakan melakukan verifikasi dari para peserta, serta berhak menetapkan diskualifikasi peserta dan menggugurkan keikutsertaan apabila menemui bukti-bukti yang bertentangan dengan persyaratan sayembara. Jadi TOR di sini harus jelas banget gitu sebagai dasar gitu ya. Dan selanjutnya berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban kepada pihak promotor. Ini perlindungan dari pemberi tugas. Laporan ya seperti biasa ya, kita harus ada jejak digital seperti itu. Kita harus ada dasar, jadi kita harus rumuskan seperti ini. Bisa dibaca. Nah, perlindungan arsitek dalam penyelenggaraan sayembara. Seperti apa perlindungannya? Ikatan Arsitek Indonesia selain menjamin pelaksanaan untuk pemberi tugas, juga melindungi arsitek sebagai penyedia jasa. Ini menjamin sistem kurasi yang rahasia dan juga yang adil untuk seluruh penyedia jasa. Menetapkan standar honorarium arsitek serta melindungi karya arsitektur sebagai buah pikir dan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara original dan tidak terjadi plagiasi atau peniruan karya. Jadi nanti untuk para peserta itu kita nggak bakalan bilang itu namanya siapa-siapa, itu nggak ada ya. Yang ada adalah nomor pesertanya. Perlindungan arsitek ini dari segi perlindungan hak ciptanya. Hak cipta dari karya ini tetap menjadi milik peserta yang telah menciptakan karya tersebut dan tidak ada perubahan apapun yang dapat dibuat tanpa persetujuan tertulis dari penciptanya sendiri. Karya yang memenangkan hadiah pertama ini hanya dapat digunakan oleh promotor apabila promotor telah menunjuk penciptanya sebagai arsitek proyek sesuai dengan proyek yang disayembarakan. Dan apabila akan digunakan untuk proyek lain harus seizin. Kulnun gitu. Tidak ada karya lain, baik itu menguntungkan maupun tidak, yang boleh digunakan sebagian atau seluruhnya oleh promotor kecuali melalui surat perjanjian tertulis dengan pencipta karya tersebut. Sebagai peraturan yang berlaku umum dan sesuai dengan kelaziman hak kepemilikan promotor atas suatu karya, ini hanya berlaku untuk 1 kali pelaksanaan saja, sesuai dengan proyek yang disayembarakan. Akan tetapi persyaratan sayembara ini dapat mencantumkan suatu pekerjaan berulang berikut penjelasan rinci mengenai bentuk dan waktu pekerjaan berulang tersebut. Kecuali ditetapkan lain dalam persyaratan sayembara, hak dan mengumumkan, memperbanyak atau mereproduksi gambar untuk keperluan publikasi tetap dipegang oleh penciptanya.
Setelah itu ada perlindungan profesional penjurian. Ini dari juri sendiri. Jumlah juri ini harus harus ganjil. Dalam hal juri lebih dari satu disebut dewan juri yang sebagian besar anggotanya terdiri atas mayoritas para arsitek anggota IAI. Ini yang sudah bersertifikasi. Jumlah ini minimal 3 orang dan maksimal 7 orang. Ini juri arsitek itu minimal sebanyak 50% plus 1. Di kita untuk saat ini Sayembara Jimbaran Hijau ada 5 orang dewan juri. Juri dan unsur-unsur yang terkait dengannya itu tidak boleh mengikuti sayembara atau membantu peserta dalam bentuk apapun. Di dewan juri nggak boleh ya, nggak boleh bisik-bisik tetangga juga. Masih bocor-bocor nggak boleh ya, berarti ya Nggak boleh Widya juga. ya. Dalam penjurian pun itu nanti juri bakal ada di ruang khusus gitu, nggak boleh ada peserta masuk, nggak boleh ada pokoknya panitia-panitia juga nggak boleh bocorin. Bila Oke. juri diminta untuk membantu pemenang sayembara nih, ia harus membuktikan bahwa tindakannya ini tidak bertentangan dengan peraturan sayembara ini, serta ia wajib membicarakan permintaan tersebut dengan ketua IAI terlebih dahulu. Nah, persyaratan dari juri itu sendiri, latar belakang juri harus memiliki kompetensi sejenis dengan objek sayembara. Juri dari IAI harus memiliki sertifikasi minimal sama dengan persyaratan peserta sayembara. Jadi ada 3 profesional, kita dari IAI, mewakili IAI Bali, mewakili IAI Nasional, dan juga profesional dan praktisi green building. Dari segi perlindungan honorarium hadiah sayembara. Nah, hadiahnya, presentasi hadiah pemenang ini yang pertama berkisar 0,2 sampai 0,8% dari perkiraan harga objek yang disayembarakan. Ini tergantung tipenya gitu ya. Total luasan bangunan juga, kompleksitasnya juga. Kalau misalnya standar bangunan per meter persegi ini ngambilnya di Jakarta ya, 4 juta per meter persegi. Dari luas bangunan yang disayembarakan adalah 10.000 meter persegi. Jadi diambil tengah-tengahnya nih, 0,4%. Jadinya 160 juta. Dan hitungan hadiah dari sayembara Jimbaran Hijau ini kita juga udah hitung presentasinya dan dapatnya 100 juta untuk hadiah pertamanya. Wow. Maaf Bu Widya saya potong. Berarti kalau untuk menentukan hadiah itu memang sudah ada ketentuannya sendiri dari IAI ya Bu ya? Iya, sudah ada itu. Langsung misalkan ada benar-benar ada perhitungannya, tidak bisa langsung saya bayarnya hadiahnya segini aja nih dari misalkan dari si dari vendor ataupun dari si owner si sayembara itu berarti ya Bu ya? Iya. Sudah ada standar kita. Kemarin pun kita maunya hadiah pertama 100 juta, hadiah kedua 75 lah biar nggak terlalu jomplang gitu ya. Saya sodorkan ke Badan Sayembara IAI Nasional, nggak boleh standar kayak gini. Tapi kan kasihan, nggak bisa kayak gitu, kasihan karena banyak orang bakalan udah tahu ini kan udah kesebar standar. Ini kok gini, nah pada protes nanti peserta atau nggak arsitek-arsitek lainnya gitu. Jadi untuk hadiah pertama itu merupakan bagian dari imbalan jasa pada saat pemenang ditunjuk sebagai arsitek proyek tersebut, dan besarnya imbalan jasa ditentukan berdasarkan standar imbalan jasa IAI maupun peraturan sejenis yang diterbitkan oleh pemerintah. Tuh ya. Nah, untuk hadiah kedua, ini hadiah kedua sama ketiga itu seperti yang saya bilang tadi, ini ditetapkan berdasarkan kebijakan kesepakatan bersama antara promotor dan dewan juri. Hadiah untuk pemenang kedua ini nggak boleh lebih dari 50% gitu. Jadi hadiah utamanya 100%, hadiah keduanya 50% berarti 50 juta. Gitu. Dan pemenang ketiga nggak boleh lebih dari 50% hadiah dari yang kedua. Oh gitu ya, baru tahu juga. Baru tahu ya Pak. Iya bagus. Kirain kita bisa menyesuaikan hadiah gitu berdasarkan budget yang kita punya gitu. Oh ini 100 juta nggak apa-apa, yang kedua misalnya 80 biar nggak terlalu jauh kayak tadi Bu Widya bilang gitu. Ternyata ada hitungannya sendiri ya. Ada standarnya. Dan semuanya berlaku di seluruh, maksudnya di kalangan kita, berarti IAI sudah benar-benar mengikuti standar dari IAI ya Bu ya? Ya, Badan Sayembara sudah mengeluarkan standar untuk hadiah sayembara itu. Oh, oke. Gitu. Jadi kita juga untuk kemarin besaran hadiah untuk Jimbaran Hijau ini, kita udah buat nih seperti ini. Kita konsultasi ke IAI Nasional. Nggak boleh gini. Ini standarnya. Oke, kita ulang lagi. Oh gitu. Seperti itu. Wah, menarik. Silakan boleh dilanjutkan Bu Widya. Ya. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut dalam diskusi ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bu Widya. Dan sebelum saya mau masuk nih ke Pak Agung, kita mengenal lebih jauh mengenai Jimbaran Hijau. Berarti ada
karena ada bidang tersendiri nih dari IAI mengenai sayembara, berarti begitu pentingnya sayembara buat teman-teman arsitek ya Bu Widya. Ya, sangat penting apalagi mungkin kita ini mulai mensosialisasikan gitu ya supaya semua arsitek-arsitek itu bisa berpartisipasi, bisa berkolaborasi, bisa mengeluarkan ide. Apalagi yang bisa dibilang fresh graduate gitu ya. Ide mereka kan liar banget ya. Tapi mungkin kesempatan belum ada, belum dapat klien gitu. Terus ada sayembara gitu. Hadiahnya juga menarik. Wah, ikut nih tes mental, tes ide gitu. Betul, Nggak kebayang kadang-kadang ide mereka tuh liar seperti itu gitu. Berarti benar-benar apalagi buat teman-teman arsitek baru bisa mengeksplor desainnya, dan buat teman-teman yang sudah senior juga bisa Ya. sebagai ajaran assisting gitu ya Bu ya. Kadang-kadang Untuk juga desain dari karyanya. mereka kan pakai tim ya, ada seniornya, ada juniornya, jadi di situ mereka bisa berkolaborasi, ada kesempatan untuk ikut gitu. Oke. Wah, baik. Terima kasih Bu Widya. Oke, kita sekarang langsung masuk nih ke Pak Agung, Jimbaran Hijau. Mungkin kan kalau teman-teman di Bali sudah tidak asing dengan Jimbaran Hijau, dan karena ini yang hadir dari nasional, banyak juga dari teman-teman di luar Bali. Boleh diperkenalkan Pak, apa itu Jimbaran Hijau Pak Agung? Silakan Pak. Thank you. Halo dulu Mas Sisa, thank you Mas Prima, Mbak Widya, sama Mbak Nur. Thank you for the opportunity to do this Zoom sama sharing ke teman-teman dan para arsitek. Halo everyone, thank you waktunya, menyempatkan waktu, dan semoga acara ini bermanfaat dan everybody have fun dan learn something new di acara sharing ini. Mungkin izin saya memperkenalkan diri, nama saya Putu Agung Prianta. Saya dekat sama IAI sih sebenarnya karena kita bersama-sama promote green building. Jadi itu awalnya dekat IAI. Kebetulan ibu saya juga arsitek, profesor di arsitektur, Prof. Setiawati, yang mungkin juga dengerin Zoom ini. Halo Mam. Terus ya mungkin saya langsung mulai dikit. Jadi saya mau sharing mengenai ini beberapa slide. Title-nya ini saya keep karena saya share dengan tim, jadi keep the future of Bali. Sempat saya diminta untuk share the future of Bali, tapi dengan tanda tanya. Jadi Bali ini mau kemana ntar dan bagaimana gitu. Itu sharing dikit ya. Semoga ini nanti bisa mendescribe tentang what is Jimbaran Hijau. Oke, next. Jadi openingnya, would you still come to Bali if Bali does not feel like Bali anymore? Ya, jadi ini saya AI-in. As a local Balinese, I'm worried ya. Bali ini turning into Miami atau Barcelona misalnya gitu. Jadi I'm concerned gitu. I don't know teman-teman yang lain, tapi karena Bali itu udah punya certain authenticity gitu. Lokasinya kebetulan Jimbaran Hijau di Jimbaran. Kenapa kita namain arealnya Jimbaran Hijau? Karena kita pingin Jimbaran ini untuk lebih hijau, karena Jimbaran known to be limestone dan kering dan kaktus gitu. Jadi insya Allah puji Tuhan supaya kita bisa membuat Jimbaran atau Bukit Area lebih hijau, karena known to be daerah yang kering, susah air, daerah selatan. Gambar yang di kiri itu our site kira-kira kapan ya? About 10 years ago, heli shock gitu. Jadi daerah yang cukup kering, areanya tuh di Jimbaran, dan kalau yang belum tahu ya cukup yang Jimbaran populernya barbecue seafood, dan about 15-20 minutes dari airport. Yang mana ada existing resort yang top adalah Four Seasons, Intercon, dan Ayana. Jadi kita in that area gitu. Next. Jadi Jimbaran Hijau Vision sebenarnya kita pengen to create a village gitu.
Jadi we want to leave legacy to creating a new village yang mana menjadi destinasi yang for people to live, work, play, learn, juga vibrant, areanya inklusif, yang bisa attract kreatif, tech people, and create community. Tapi juga desa ini bisa menjadi desa yang green dengan green and healthy lifestyle. Nah, ini ada beberapa bangunan development yang kita sudah do, mungkin yang bisa di Google, ada Raffles, ada Puri Begawan, ada Nata Desa, nah ini Nata Desa, lomba kompetisi ini bagian dari Nata Desa Development. Jadi di situ sudah ada Royal Tulip. Ini sebelah bagian kiri ada Ayana, bagian kanan ada Four Seasons. Terus kita juga bikin kayak village centernya yang namanya Jimbaran Hub. Jadi teman-teman bisa come and check gitu. Kurang lebih gitu. Next. Jadi sebenarnya the challenge here itu gimana Bali ini sangat sebelum Trump jadi presiden lagi ya. Jadi Bali ini it's very high growth, and then tourism yang sekarang setelah COVID ini sudah surpassing sebelum COVID. And then isunya I think I'm really concerned about Bali tourism balance antara growth of the tourism sama gimana tuh sustain Bali, karena sudah kerasa kayak maybe apakah over tourism, tapi ini agak arguable, some people like it, some people don't. Itu debatable ya antara over tourism apa enggak, apakah over the carrying capacity, ya itu is debatable. Tapi ketika I learned that ketika the resources stretch, ya mungkin dia over tourism. Jadi tapi still debatable karena local government wants development karena itu bring income. Itu in between argument juga. Next. Jadi ada 5 core issues, just to share quickly. High growth tourist itu tentunya efek ke environment, culture erosion karena orang lebih menjadi berpikirnya ekonomis gitu, culture-nya jadi agak turun, erosi culture, traffic-nya udah kerasa sangat macet di Bali di mana-mana yang sebelumnya sebenarnya enggak, tapi sekarang udah mulai pain, waste management issue like in many places, tapi Bali do gitu. Apalagi saya sangat concern 2026 ada instruksi dari pusat untuk akan menutup TPA di 306 TPA seluruh Indonesia kalau nggak salah, ada itu. Jadi we are really concerned about it. Tapi thankfully gubernur kita cukup work hard towards that, gimana menghandle sampah dari sumbernya, but it's still an effort ya gitu. Juga water scarcity. So these are the 5 Bali main issues. Tapi I think our government understand it. Yang terutama diutamakan tentunya traffic sama waste. Yang cukup common tentunya di many cities di Indonesia. Next. So ini just a quick one, going through it apa yang terjadi. Ini just get the context about what's Bali now. Next. Yang maybe you guys yang udah sering atau come to Bali merasakan itu. Ini some news clipping. Next. Environment degradation, ya chop trees, sampah dan lain sebagainya. Next. Ini bangunan-bangunan ini yang maksud. Jadi Bali have sebenarnya a good vernacular regulation yang sekarang turning into Miami. I'm concerned about it gitu. Next. Ini dari kamera aku sendiri dalam perjalanan, I capture weird buildings yang appearing yang saya nggak yakin punya IMB, tidak ada setback dan lain sebagainya. Ini di Peti Tengah, Peti Tengah area Seminyak. Next. Ya, this is a sad scenery yang lagi trending dan lagi rame. Jadi banyak developers luar dan dalam negeri membangun di LSD. Semoga ada penindakan penegak hukum. So jadi
when I was sharing about Bali Future, sebenarnya kita ngelihatnya what we can do. Jadi kita mulai dari the man or woman, the person in the mirror gitu. Mulai dari diri kita sendiri. Jadi kebetulan saya developer, what can I do untuk apa ya, to contribute better for Bali development itu sih. Jadi itu konteksnya dulu, dan we coming to Nata Desa dan Sayembara ini gitu. Next. Oke. Next masih ada. Jadi so how do we do it? Jadi Jimbaran Hijau we would like to preserve culture heritage, dan apa yang kita bangun kita berusaha dan do our best untuk give sense of place ya. Jadi gimana kita ini di development kita yang baru combining antara modernity dengan heritage gitu. Jadi ini saya mencari tukang ukir yang bisa ngukir lawas gitu. Agak lama nyarinya tapi it worth it, dan kita bikin Chatuspate ini. Jadi kayak the square of the development. Jadi kenapa kita namain Nata Desa, karena antara Nata kita diskusi dengan arsitek, we share it. Waktu itu kita sama Dirga akan menjadi juri juga. Jadi Nata Desa menata desa, memang kita mau bikin agak kayak village feeling dan natahnya desa. Jadi natah, jadi the square, the courtyard of the village gitu. Next. Ini bangunan ini adalah Balai Bengong dan Balai Kulkul elemen of Balinese yang we want to show and educate people yang masuk ke kawasan ini. Terus ini elemen-elemen yang kita bangun di area kita. Yang di sebelah kanan tuh welcoming area, tuh Nata Desa area. Ini inspired by Taman Ujung, air mancurnya. We build it slowly during COVID supaya ada kegiatan dan kita nggak diam di rumah aja. Itu air mancur untuk menenangkan diri pas kita masuk kompleks. Jadi kayak tirta. Udah itu the bowl representing welcome, bahwa kita mau welcome orang yang masuk ke area itu, kurang lebih gitu. Ini ada the gate, terus kita bangun Balai Kulkul dengan ukiran. We trying to sebenarnya ngambil balance antara kalau terlalu Balinese dia akan gelap, serem, dan banyak ukiran. Gimana membalance antara tetap feel sense of place, tapi juga ada sense of kekinian. Sebenarnya itu sih nanti how to win it gitu mungkin ya. Next. Ini ada door collection. I'm exploring tentang angkul-angkul di Bali. Ada gaya Bangli dengan kolomnya dan lain sebagainya. Ini kita koleksi pintu. Yang sebelah atas kiri adalah angkul-angkul untuk welcoming the each unit gitu. Kurang lebih biar ada sense of place that we are in Bali. Next. Activities itu part of the empowering lokal untuk bisa ada sense of place dan be part gimana to sustain Bali, adalah to work with local talents also. I'm thankful di AI Bali dan thank you banget teman-teman yang dari luar Bali juga berpartisipasi sehingga bisa explore and learn Balinese architecture more gitu, mungkin gitu ya. Karena kita lihat juga kalau foreign itu foreign banget gitu, dan kan lucu out of context ketika bangun desain Spanyol di Canggu gitu yang lagi trending, agak-agak lucu sih, tapi ya tergantung selera juga. Next. Ini ada kegiatan di Jimbaran Hub yang kita it's like ogoh-ogoh untuk bring the community together aja. Next. Ini kita waktu itu mau memprove bahwa kalau kita mau bisa, poinnya gitu. Ini karena Jimbaran itu kan area yang kering ya. Kita ngomong sama orang tuanya orang dewasa agak dicuekin. Kita akhirnya ngajak anak-anak untuk ngajarin bisa menanam kalau kita mau gitu. Jadi kita bawa tanah subur 40-50 cm untuk kita ngajarin menanam di area. Intinya kalau mau bisa gitu. Jadi ngajarin anak-anak SD sekitar Jimbaran untuk nanam. Udah gitu anak yang nanam itu next. Ada yang panen nggak nih? Next ya akhirnya jadi dia nanam. Ini waktu itu kangkung kalau nggak salah, and then dia bawa untuk kasih orang tuanya gitu, untuk kasih tahu bahwa kita bisa kalau mau. Jadi kita kasih bibit juga supaya orang tuanya bisa nanam di rumahnya. Kurang lebih is a starting ya waktu itu. Next. Ini ada sekadar trees yang kita keep. Kita juga get many trees dari luar untuk kita tanamin lebih supaya agak
feel jungly dan more green Jimbaran. Next. Nah ini kita dari luar, kita ada coba nanam jamur, terus ini kita punya nursery, terus ini I think dari ini pule dari Banyuwangi kayaknya nih, agak gede banget sih. Next, ini kita tanam di areal Nata Desa. Next, kita juga terapkan ini sebagai green building, banyak green initiative. Kita mobil kantor berusaha yang green, ada chargernya. Cafe kita pakai solar panel. Oh, terus ini interesting, kita kerjasama sama ASEK sama Chandra Asri, ada jalan berapa meter ya waktu itu? 400 meter di pinggirnya Jimbaran kita pakai plastic bag. Agak cukup viral, banyak yang cover the news. Jadi jalannya itu agak rusak, terus kita ngaspalin lagi, tapi kita work sama Chandra Asri, bantu ngasih waste plastik yang kita ngetes jalan ini pakai waste plastic bag. Itu cukup bangga sih kita. Ini ada di pinggirnya kafe kita. Jadi kita aspalin. Harusnya government sih, cuma ya udahlah. Next. Jadi my call to action when I talk and also teman-teman arsitek terutama di Bali ya dan teman-teman di sini jadi atau di seluruh Indonesia ya. Jadi I think menurut saya ya, it's important to preserve sense of place in wherever you are gitu. Karena kalau ada di Kalimantan, waktu itu aku eksplor IKN itu ada vernacular bangun. Kalau menurut aku IKN ini kayak di California ya. Mungkin perlu kita ada sense of place karena Indonesia ini udah kaya loh dengan sama dia punya vernacular buildings gitu. Jadi sense of place itu penting banget untuk apa yang kita desain untuk building typologinya kita, biarpun ada di tweak ya sesuai dengan mungkin ada selera juga ya, tergantung selera, tapi important to promote menurut saya vernacular and sense of place wherever you are gitu. Karena Indonesia ini cukup kaya, ini khususnya karena di Bali, ngomong di Bali, respect local culture and custom and support local economy, local communities. Jadi kalau dalam arsitektur ya banyak local materials yang kita bisa pakai sebenarnya di Indonesia ini. So itu I think udah ya. Next, last one. The things that we did, mungkin flip through aja. Ini Jimbaran Hub, ini jadi office park. Kita punya ada go-kart track, ada belum. Ada kids play, ada small skate park next. Yang kita udah bangun ya. Ada ini Puri Begawan, tempat wedding and venue. Next, event space, ada Royal Tulip. Udah, bro. And then ada Loka, kita kayak bikin beach club, we want to turn it into kayak F&B or wellness ini, kayak beach club gitu. Next, ini Nata Desa, phase 1, sekarang udah phase 2. Ini kita pisah building A dan building B karena mau educate bahwa live di Bali itu buildingnya pisah-pisah. Next, jadi courtyardnya jadi kebun sama swimming pool. Ini ada Raffles Bali, agak high end hotel gitu, tetangganya Four Seasons. Next, so that's it. Thank you dari saya, be part of Jimbaran Hijau. I'm welcome on ideas teman-teman arsitek dari seluruh Indonesia yang hadir. Thank you sudah meluangkan waktu, dan thank you teman-teman IAI Bali dan Protox. Thank you. Wah, terima kasih Pak Agung. Nah, sebelum masuk ke detail nih mengenai Samera, saya juga mau nanya juga nih ke Pak Agung, Pak. Menarik karena tadi presentasinya Pak Agung juga bukan sebagai CEO Jimbaran Hijau aja, tapi sebagai Green Building Council di Bali juga ya Pak. Dan menurut Pak Agung nih Pak, banyak seperti yang tadi Pak Agung bilang, Bali mungkin bisa over tourism atau misalnya banyak bangunan-bangunan yang memang jadi menghilangkan ciri khas Bali seperti itu Pak. Karena lebih banyak bangunan-bangunan modern saat ini. Nah, bagaimana nih tanggapan Pak Agung melihat kondisi saat ini, Pak? Silakan, Pak. Kondisi saat ini maksudnya how? Dengan banyaknya bangunan-bangunan yang baru yang modern di Bali seperti itu, Pak. I'm really concerned, makanya aku bikin presentasi ini kan, clearly address. Sudah gitu ikutin IMB dan membangun di ITR yang bukan tempatnya. I'm really concerned dengan government. Untuk aku suggestion adalah perlu penegak hukum yang ini sih, karena agak bangunan di Bali ini agak menggila dan
salah-salahan gitu to be direct ya. Jadi itu perlu atensi yang serius. Itu tanggapan saya kalau ditanya Mbak Sisa. Tanggapan saya apa? I'm concerned dan perlu atensi yang serius. Benar-benar harus butuh kerjasama dengan government harus turun tangan lah ya Pak ya, segera mungkin untuk mengatasi hal ini gitu ya. Ya, I think it's government job sih, bukan arsitek dan developer job ya. Kita ini kan stakeholdernya pembangunan kan. Betul Pak. Oke, baik. Mungkin Mas Prima ada yang mau ditanyakan? Ya, menambahkan dari Mbak Ziza, Pak Agung. Jadi dari materi dan presentasi yang disampaikan Pak Agung itu cukup kompleks ya Pak ya tentang Bali. Nah, kita kembali lagi ke Jimbaran Hijau Pak. Nih pada dasarnya, kenapa sih Bapak membuat sayembara desain ini Pak? Apa keresahannya dari Pak Agung seperti itu? Tujuan sayembara ini sebenarnya saya ingin menggali ide-ide arsitek-arsitek muda untuk mengeluarkan idenya dan bisa berkarya melalui platform ini dan berkontribut ya tentunya berkontribut di JH, di Jimbaran Hijau, di Jimbaran di Bali dan expose ya, karena ini kan kita cukup banyak sharing dan cukup luas ya dan mengundang banyak ini, jadi bisa test your skill gitu sih, sambil tentunya saya mengumpulkan ide-ide yang menarik atau ide-ide baru, gimana interpretasi, biasa suka kata-kata arsitek gimana, tergantung gua respon, tergantung gua interpret, ya itu. Jadi clue-nya adalah jangan keluar dari sense of place of Bali, itu clue-nya, itu poinnya saya presentasi. Tetap harus ada sense of place. Kalau terlalu modern jadi Miami, kalau terlalu klasik jadi bisa kebanyak ukiran gelap dan serem gitu Bali. Tapi Bali is so unique and authentic gitu. Jadi bisa itu dieksplor. Jadi men-challenge, what's the goal of this adalah men-challenge architects senior maupun junior untuk berkarya melalui platform ini. Selain saya juga menggali ide-ide baru tentunya ya, seperti tadi di-describe. Dan hubungan kita sama IAI cukup close karena kita dari Green Building sama IAI cukup sering berkolaborasi, itu sih. Tentunya jangan lupa ya elemen-elemen Green Building di-include dalam karena ini desainnya juga apartemen, jadi new, karena Balinese building itu rata-rata yang umum tuh landed dan 2 floor. Ini ada apartemen di Bali masih belum, tapi I guess it should come karena kalau enggak sawah kita habis nanti. Jadi people need to, jadi it will be an interesting challenge dan explore new area and new adventure of design for you guys gitu. Jadi itu sih. Kebetulan bulan lalu aku dari Barcelona and visit Gaudi ya. It's pretty amazing, uniquely in that dalam konteks Barcelona ya. Itu pretty amazing sih kalau lihat realnya ya. Orang sering ngomong Gaudi, tapi kalau sebelum lihat hasil, ketika lihat hasilnya is amazing. Ya, I'm not expecting Gaudi Nata Desa Apartment jadi Gaudi, enggak. Itu tetap go back to sense of place. Cuma bagaimana Gaudi mengeksplor desain yang dia bring nature to buildings, itu outside the box and ahead of his time, gitu sih. Wah, oke. Challenging architects. Tadi sedikit udah dikasih teasernya tuh. Teasernya sama betul. Pak Agung ya. Udah bocoran-bocorannya. Sense of place-nya, materials-nya harus green building gitu kan. Material green ya. Jadi teman-teman udah sedikit dapat kisi-kisi tuh untuk udah banyak banget clues-nya. Udah banyak banget ya, Pak. Jadi kalau teman-teman yang perhatiin itu udah banyak banget tuh kisi-kisi atau poin-poin penting yang harus diterapkan teman-teman yang mengikuti sayembara Nata Desa ini. Nah, saya mau masuk ke Bu Nurwarsi nih mengenai teknisnya seperti apa, Bu? Karena teman-teman mungkin di sini udah penasaran. Pengen ikutan seperti apa sih teknisnya? Bagaimana cara mengikuti sayembara Nata Desa ini, Bu? Boleh Bu Nurwarsi, boleh di-share Bu informasinya, Bu? Terima kasih, Pak Agung. Jangan kemana-mana dulu ya, Pak Agung. Ya, baik. Terima kasih Mbak Sisa, Mas Prima ya. Selamat siang juga untuk Pak Agung dan Mbak Kompiang. Jadi tugas saya pada siang hari ini, walaupun saya tadi
mendapatkan clue-clue, ya udah apa yang dibilang Pak Agung tuh udah kerjain itu aja gitu ya. Tapi saya nggak boleh gitu ya, karena selaku panitia nggak boleh membocorkan dapur kita gitu. Jadi di sini saya hanya mencoba untuk memberikan arahan mengenai tanggal-tanggal penting dan bagaimana hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang ikut dalam sayembara ini. Mungkin saya coba share screen untuk tornya terlebih dahulu agar lebih detail lagi. Ya, sebentar. Oke. Baik, teman-teman yang mungkin ikut dalam sayembara ini semuanya sudah memiliki ya, pasti sudah melihat isi tornya seperti apa. Ada tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan di dalam tor tersebut, yang mana tertera dalam jadwal sayembaranya. Jadi untuk pendaftaran, teman-teman terakhir besok untuk early bird-nya. Walaupun bedanya sedikit, tapi untuk saat ini sudah banyak peserta yang mendaftar. Saya tidak bisa sebutkan berapa jumlahnya begitu ya. Jadi hal ini dalam jadwal ini yang menjadi poin penting, di mana akan ada batas pemasukan karya yang paling dekat itu di 28 Mei. Nah, sebelumnya kita juga sudah melaksanakan unwizing dan tinjau lokasi, dan sudah dijelaskan juga sebenarnya teman-teman peserta sudah ada beberapa yang hadir pada saat unwizing tersebut dan melihat secara real gitu ya. Harapan saya selaku panitia sih, teman-teman yang ikut tinjau lokasi pada saat itu sudah benar-benar melihat feel-nya ketika ada joining building atau desain yang baru yang akan menjadi third poin dari JH ini sendiri gitu ya, setelah Nata Desa 1, Nata Desa 2, dan hubungannya dengan apartemen yang menjadi sayembara saat ini. Nah, itu slide-nya dan lain sebagainya sudah di-sharing ketika unwizing tersebut. Tapi jangan khawatir, teman-teman yang tidak ikut unwizing pada saat 13 April tersebut juga bisa masuk ke dalam website-nya Jimbaran Hijau. Di situ juga bisa didapatkan hasil dari unwizing plus Q&A-nya juga. Kemudian yang akan menjadi tanggal terdekat itu adalah di 28 Mei 2025 yang menjadi batas pemasukan karyanya. Jadi mohon teman-teman yang sudah terdaftar jangan digerebek ya pada saat 28 Mei websitenya gitu. Biasanya arsitek kan suka deadline-nya itu H-1 menit digerebek websitenya. Kemudian akan nanti panitia yang disalahkan gitu, padahal yang akses banyak orang gitu. Jadi selalu seperti itu, ujung-ujungnya kita ada perpanjangan karya. Jadi kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita schedulekan, karena yang mengakses web tersebut berbarengan di jam 23.49 gitu ya, 59 Last gitu. minute banget gitu ya, bener ya. Mohon jangan ya, nanti saya sudah upload sebelum ini gitu, tapi kadang-kadang itu selalu menjadi masalah. Baik, saya lanjutkan untuk penghargaannya sendiri. Nah, ini sudah tadi dijelaskan oleh Bunda ya, mengenai selaku ketua sayembara di IAI Bali, bahwa penghargaan ini bukan tidak difikirkan, tapi penghargaan ini sangat difikirkan, baik dari segi bagaimana mendapat sertifikat, kemudian mendapat penghargaannya seberapa, kemudian apa yang akan menjadi karya peserta dan lain sebagainya, itu benar-benar kita pikirkan. Jadi penghargaan 1, penghargaan 2, dan penghargaan 3 ini ditambahkan dengan penghargaan 4 dan 5, itu total kum dari IAI Bali itu sebesar 17. Nah, kemarin setelah Pak Sekjen IAI Bali gitu ya mengutak-ngatik sistem, dari kum 4 itu ternyata bisa dimasukkan kum 10 untuk teman-teman yang ikut mengumpulkan karya. Jadi ini sudah maksimal kita tekankan. Kemudian untuk pajak, nah ini selalu ya, pajak ditanggung pemenang. Jadi silahkan, itu akan menjadi syarat administrasi berikutnya. Baik, untuk Dewan Jurinya sendiri, semua pasti sudah paham karena inclusivity yang diusung itu ada satu, Prof. Sulistiawati, kemudian Dr. Agung Prianta, kemudian ada Pak Prasetyo Adi, kemudian ada arsitek Ketut Dirgantara, kemudian ada arsitek Jati Subakti. Nah, ini yang paling penting yang menjadi pertimbangan sebenarnya dari teman-teman peserta di sini. Apa sih yang harus saya lihat ketika kita mendesain juga, karena tidak hanya melihat pada tor saja, tapi ada hal-hal yang dinilai dengan juri. Kadang kan kalau orang kompetisi itu lihat jurinya sukanya apa ya gitu. Nah, Pak Agung udah ketahuan nih hari ini sukanya apa gitu. Jadi bisa menjadi feedback buat teman-teman bahwa 100% dari Pak Agung itu sudah bisa dimasukkan ke dalam kategori. Baik dari perencanaan dan perancangan, di situ yang paling penting adalah 25%
prinsip sustainability dan green building-nya. Itu yang menjadi tagline di perencanaan dan perancangannya. Nah, kemudian persentase yang paling tinggi itu adalah ekspresi rancang. Nah, apa yang menarik dari 45% ini? Jadi, faktor kenyamanan pengguna. Karena sudah terdapat Nata Desa 1 dan Nata Desa 2, saya dari panitia berpikir bahwa bagaimana menciptakan desain dan dengan originalitas yang baru, tapi uniqueness-nya masih tetap terjaga. Itu dari ekspresi rancangnya. Kemudian ada 25% lagi aspek keterbangunan. Jadi ini mungkin bisa disesuaikan dengan budget yang sudah diberikan di dalam TOR. Yang terakhir itu akan ada voting terbuka. Seperti biasa di semua sayembara itu ada 5% voting terbuka, like. Nah, jadi nanti akan dibantu platformnya oleh tim teman-teman juga dari IAI dan tim dari Jimbaran Hijau. Berikutnya mengenai tata cara pendaftaran. Oke, baik. Di sini seperti yang saya sudah informasikan sebelumnya bahwa besok itu adalah terakhir dari pendaftaran untuk early bird-nya. Tapi pendaftarannya masih sampai dengan 12 Mei, jadi sudah yang reguler. Kemudian sayembara ini sangat terbuka untuk seluruh anggota IAI Indonesia yang sudah memiliki STRA, terutama untuk ketua timnya, itu harus wajib memiliki STRA. Sedangkan untuk anggota timnya harus anggota IAI ataupun boleh yang baru mendaftar di IAI dan melaksanakan administrasi awal itu dengan dilampirkan surat keterangan. Jadi mohon surat keterangan ke masing-masing IAI provinsi yang bersangkutan, kemudian nanti itu bisa dilampirkan sebagai pengganti kartu anggotanya, sebagai anggota kelompok. Tapi untuk ketua harus ber-STRA. Nah, proposal atau karya yang sayembara itu wajib milik atau kreativitas hasil dari curahan ide masing-masing peserta, bukan plagiasi gitu ya. Mungkin dengan bantuan apapun yang ada sekarang silahkan, tapi memang benar-benar curahan hati ya dari pesertanya sendiri. Kemudian koresponden peserta itu hanya diperkenankan melaksanakan dengan WAG, jadi tim panitia dan peserta itu sudah ada WAG-nya, boleh dipertanyakan di situ. Nah, untuk materinya sendiri, jadi peserta masing-masing sudah mendapatkan nomor peserta. Nomor peserta yang dikirimkan melalui email terdaftar itu silahkan ditulis di template yang sudah kami jelaskan. Karya-karya yang akan dikumpulkan, yang pertama itu dokumen arsitektur, yang kedua ada panel karya, yang ketiga ada laporan desain, yang keempat itu ada formulir pernyataan keaslian karya, yang terakhir adalah scan kartu anggota IAI aktif dan bukti lunas tahun 2025. Nah, pertama ini yang saya sebutkan, walaupun satu peserta gitu boleh mengirimkan 2 karya, tapi dokumen yang dikirimkan itu lumayan banyak. Jadi saya sangat apresiasi ketika ada satu peserta yang mengirimkan lebih dari 1 karya, itu luar biasa. Jadi untuk dokumen arsitekturnya sendiri, itu yang akan dikumpulkan yang pertama konsep desain, kemudian diagram sustainability strategis, kemudian spatial zoning and circulation. Selanjutnya adalah detail tampak dan potongan perspektif, itu seperti biasa. Dan yang paling penting yang terakhir adalah material board dan details. Nah, ini yang mungkin katalog pro bisa dikulik ya, karena semua hal tentang material board dan detailsnya sendiri itu ada di katalog pro. Jadi silakan teman-teman dibantu dengan web yang sudah dirancang, yang sudah dibuat gitu, bisa teman-teman peserta di sini untuk masuk juga ke webnya katalog pro. Jadi kalau katalog pro sih di ini kayaknya ya. Nah, berikutnya dengan setengah hati Bu Nur. Katalog bisa dimanfaatkan 24 jam. Oke, Jadi baik. teman-teman bisa melihat referensi materialnya. Berarti material tidak dibatasi ya Bu ya. Mereka bebas mengeksplor material yang digunakan di sayembara ini ya Bu ya. Silahkan dibebaskan, asalkan menyesuaikan dengan konsep apa yang akan diusung dari masing-masing peserta sendiri. Nah, berikutnya untuk panel karya, kemarin ada yang bertanya, apakah format untuk 20 MB untuk keseluruhan panel karya, untuk 4 panel karya. Jadi untuk 20 MB ini dipersilahkan untuk 1 panel karya. Karena pada saat upload, satu peserta sudah dibuatkan 10 sampai 25 1 giga untuk satu peserta. Jadi sudah dibuatkan size atau folder size dengan besaran yang demikian. Jadi peserta sudah tidak usah khawatir lagi jika mengupload file yang terlalu besar. Nah,
Panel ini terdiri dari 4 panel ya, maksimal terdiri dari 4 panel dengan template panel yang sudah diberikan, kemudian dari satu panelnya minimal 20, maksimal 20 MB. Silahkan panel disusun dengan template yang sudah disediakan dan dengan desain sesuai dengan peserta, kemudian harus menempatkan nomor registrasi dan tanpa identitas. Jadi silahkan nomor registrasinya yang diberikan. Kemudian laporan desain. Nah, ini kadang-kadang banyak peserta yang bertanya ya, laporan desain itu seperti apa gitu. Kalau di versi saya, laporan desain itu design statement adalah menceritakan bagaimana si perancang menceritakan apa sih yang saya buat. Nah, itu ada design statement. Karena design statement ini sendiri pun akan juga menjadi bagian dari penilaian juri untuk melihat apa dasar berpikir dari yang karya yang diberikan. Jadi sebenarnya tanpa melihat desainnya keseluruhan, tapi biasanya kita kan lebih enak lihat gambar gitu ya. Tapi dengan melihat statementnya sendiri itu judges pasti sudah paham, oh maksudnya ini yang dipropose untuk karya ini. Nah itu judges akan jauh lebih cepat menilainya dengan hanya melihat desain statementnya saja. Jadi itu hal yang cukup penting ada di bagian laporan desain. Nah berikutnya hanya sebatas administrasi saja, formulir pernyataan keaslian karya dan scan kartu anggota IAI. Jadi, nah berikutnya untuk pengumpulan berikut formatnya ada semuanya di dalam core. Jadi nanti silahkan kembali klik di link atau di website JH. Jadi mungkin untuk saat ini belum ada tombol klik upload karya ya, tapi setelah tanggal 30 itu akan ada upload link link untuk upload karya di web JH ataupun akan dikirimkan manual ke email masing-masing dan di-share di grup peserta. Nah, ingat teman-teman semua, batas waktu pengumpulannya 28 Mei, masih ada 29 hari lagi dari sekarang. Semoga kreativitasnya tidak tertunda karena waktu. Kemudian ini tata cara penjurian mungkin masing-masing bisa dibaca ya. Jadi akan ada 5 besar nominator yang akan presentasi secara offline di depan dewan juri, di depan 5 dewan juri. Kemudian apapun keputusan dewan juri itu mutlak seperti biasa dan lumrah terjadi di kompetisi, tidak dapat diganggu-gugat. Jadi aspek-aspek yang sudah dijelaskan pada kriteria penilaian itu akan menjadi aspek teknis untuk 5 penilaian tersebut. Tapi di kita pamerannya tetap nanti akan melampirkan seluruh karya. 10 nominator dan seluruh karya peserta akan tetap dilampirkan pada pameran penjurian nanti. Nah, kemudian peserta didiskualifikasi apabila apa gitu ya, melakukan komunikasi dengan dewan juri dan mempengaruhi dewan juri secara tidak langsung ataupun memiliki hubungan kerja dengan dewan juri. Kemudian membuka identitas dirinya. Jadi ini mohon nanti kepada peserta jangan dulu mengupload karyanya sebelum memang sudah diberikan pengumuman untuk panel karyanya. Jadi itu menjadi hak dari penyelenggara. Jadi itu harapan kita. Kemudian identitas tadi mohon tidak ditampilkan. Kemudian plagiasi juga walaupun sulit gitu ya melihat gambar secara plagiat, tapi saya rasa 5 dewan juri ini sudah cukup familiar dengan bangunan-bangunan di seluruh dunia, pasti akan ketahuan, oh ini kok kayak ini ya gitu. Jadi nanti akan dilihat ya pada lembar pernyataan desainnya, oh iya benar kayaknya dia pakai inspirasi di sini gitu. Nah itu nanti tergantung dari dewan juri sendiri, saya tidak bisa berkomentar banyak di situ. Kemudian tidak memenuhi syarat administrasi, pada saat kurasi pasti akan langsung di take out. Dan nanti tim kurasi akan berasal dari tim IAI, jadi tim IAI hanya sebatas mengkurasi administrasi saja. Dex evaluation dan selanjutnya itu akan langsung dilanjutkan ke dalam dewan juri. Jadi dewan juri walaupun berapapun pesertanya, sebanyak apapun dewan juri akan langsung menilai Dex evaluation untuk kurasi 5 besarnya. Nah, yang terakhir adalah nih akan terpilih 10 nominator dan 5 pemenang. Kemudian yang paling penting adalah hak cipta itu akan tetap menjadi milik peserta. Namun, sebagai bagian dari sayembara ini, penyelenggara berhak menggunakan, mempublikasikan, dan mengadaptasi karya yang telah diberikan penghargaan. Karena kita sudah memberikan penghargaan yang layak dan kita sesuaikan dengan bidang sayembara yang sudah tadi dipresentasikan oleh Ibu Kompiang. Apabila proyek dikembangkan lebih lanjut, penyelenggara dapat mempertimbangkan keterlibatan pemenang dalam tahap pengembangan tanpa kewajiban untuk mempertahankan desain secara utuh. Jadi itu hak dan kewajibannya sudah diatur. Jadi jika ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut dengan apa yang sudah saya tampilkan dan pembicara lain tampilkan. Terima kasih Mbak Sisa dan Pak Prima, saya kembalikan.
Terima kasih Bu Nur Wasi. Nah, menarik nih Bu Nur. Menarik. Untuk informasi data ini, itu teman-teman bisa mengunduh di websitenya Jimbaran Hijau dan juga IAI, Bu. Di websitenya Jimbaran Hijau. Platformnya Website kita pakai Jimbaran satu Hijau. platform di websitenya Jimbaran Hijau. Oke, baik. Jadi Ya. teman-teman yang sudah mendaftar ataupun yang akan mau mendaftar, karena pendaftaran masih dibuka sampai 12 Mei, benar ya Bu ya? Kalau kita Betul. lihat. Jadi teman-teman masih punya kesempatan, apalagi buat teman-teman daerah yang baru mau ikutan pun juga bisa mendaftarkan diri dan bisa melihat informasi yang tadi Bu Nur Wasi sampaikan di websitenya Jimbaran Hijau. Nah, ada yang mau saya tanyakan Bu, ini kan menarik, ini kan Nata Desa Apartemen, sedangkan kalau kita tahu di Bali tuh ada ketentuan untuk membangun bangunan tinggi. Nah, berarti ini ada dibatasi nggak Bu untuk tinggi apartemennya itu sendiri? Pasti mengikuti aturan setempat. Jadi Oke. itu yang menjadi kemarin ketika kita mendiskusikan masalah TOR ini pun itu kita tidak tidak semua kita curahkan di dalam TOR. Harapan kita apa? Harapan kita para peserta itu ikut mengedukasi diri Explore, ya. sendiri, ikut Betul. melakukan riset secara pribadi, kemudian ikut melihat Bali itu seperti apa, aturan yang ada di Bali seperti apa, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Agung ya lewat presentasinya. Jadi mereka juga bisa melihat, oh seperti ini keadaan Bali saat ini, oh seperti ini keadaan Jimbaran Hijau saat ini. Jadi purpose-nya mereka tuh benar-benar original yang kita dapatkan, bukan all in, dilihat dalam TOR, isian TOR diikuti, jadi seolah-olah tidak ada aspek kreativitas baru yang dituangkan di situ. Jadi itu Betul. itu harapan kami. Betul, biar teman-teman peserta tuh juga ikut explore gitu ya Bu ya, dan Betul, mengenal betul. Bali secara lebih dalam lagi. Iya. Karena kalau teman-teman perhatikan, mungkin khusus untuk teman-teman yang di luar Bali, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam membangun bangunan tinggi di Bali. Jadi itu jadi salah satu clue-nya juga nanti untuk Ya. dari di sana tadi apartemen nanti ya. Hmm. Oke. Wah, menarik Bu. Nah, nih Bu, kalau misalkan kita tadi hadiah sudah, terus kemudian syarat pendaftaran sudah, teman-teman juga sudah bisa langsung Share itu nggak? melihat semua informasinya. Dan Sister, kalau untuk ya boleh Kita- Pak Agung. mau share the site nggak dikit? Nah, boleh. Nah, ini saya baru mau masuk nih Pak. Teman-teman Oke, yang oke, nggak sorry. tahu gimana nih Pak? Kalau nggak Silakan, guys, Pak. the other thing teman-teman boleh di belakangnya naming tulis asal nggak, kota mana. Udah ada yang nulis Makassar, Surabaya, thank you. Ya, betul. Tadi Ardian, sudah dibantu Yulianti, juga ya yang lain dari tolong teman-teman supaya Teknopro. tahu ada Sidoarjo, ada Magetan. Jadi biar Ya. tahu from Daerah-daerahnya ya Pak ya. where you guys from, thank you. Jadi inspiring juga, ada dari Kalteng tadi aku lihat. Jadi tolong di Betul. akhir naming profile dikasih nama. Kalau Kotanya ya Pak. Tapi untuk informasi aja Pak Agung, jadi memang hampir kalau saya presentasikan 60% itu dari luar Bali. tuh, Kalau untuk peserta. kalau Nur, Widya dan saya sih di Bali. Iya, betul. Nah, Pak Agung tadi lanjuti Pak, saya juga penasaran karena kan teman-teman di sini juga banyak nih, hampir 60% lebih dari luar Bali. Kita pengen tahu sana seperti apa, boleh Oke, di-share nggak Pak? ini dulu ya kali Alamat itu. alamatnya yang di website Jimbaran Hijau itu apa? Udah ditulis di chat ya, tinggal diklik atau cut paste ya. Apa belakangnya Dito? Thank you Mas. Hang on guys. Oke, thank you Pak Agung. Alright. Boleh berarti kalau Google klik Google Jimbawana, Google-nya kelihatan itu kuning. Nata Desa, IG-nya kita Nata Desa untuk overall. You can research Nata Desa keluar sih. Terus kanan next gambar certain. Kurang lebih begini. Detailnya ada cap-nya ada di website. Oke. Oke. Jadi yang bawah itu Nata Desa landed ya, dia 2 lantai. Ini mau kita bikin apartment area ceritanya gitu di sebelahnya lapangan tenis. Itu air mancur yang tadi aku show di foto tuh yang di buletan itu roundabout. Jadi nanti masuknya dari gate atas. Ya lo kasih cursornya coba. Ya dari atas. Halo. Ya itu air mancurnya yang bulat. Gate-nya kasih tahu gate-nya. Mark. Ya itu gate-nya masuk. Masuk ke dalam terus ke kiri gitu kurang lebih orientasinya. Next. Ini gate-nya yang warna pink di bawah. Ntar dulu udah keluar bang. Ya, yang pink di bawah buletin warna gate, roof-nya gate. Nah itu gate masuk ya. Arealnya yang kuning. Wow. Belakangnya itu Nata Desa lagi building. Sekarang udah kebangun hampir semua sih. Itu belakangnya. Next. Ya jadi
Ya kita like 5 minutes from the sea gitu ya. Ini ngeliat dari belakangnya. Nah itu Jimbaran B. Kalau yang di ujung yang ke atas tuh ada kelihatan airport itu, airport landing. Jadi Jimbaran area. Arealnya yang kuning itu, side-nya. Next. Ini tampak atasnya. Ini udah foto ya. Ini foto drone nih. Jadi kita udah bangun di fase 1. Sebelah bawahnya kita tuh fase 2. Ini lapangan tenisnya. Terus itu side-nya apartemen itu. Oke, next. Nah, jadi ini masuk gate-nya yang paling kiri, paling kiri atas gate-nya. Masuknya setelah gate kita akan lihat air mancur. Terus itu nih side-nya sebelah tenis court, biar kebayang. Kurang lebih 2.400 side-nya ya, 2.400 square meter. Next. Udah, thank you guys. Kembali ke MC kita Mbak Sisa. Oke, terima kasih Pak Agung. Wah, Jimbaran kelihatan beda banget ya, masih hijau-hijau. Atau memang berarti tadi yang Pak Agung ceritain tuh Pak. Jadi memang udah mulai dibangun banyak tumbuhan-tumbuhan greeneries yang tadi Pak Agung ingin ciptakan di Jimbaran itu Pak. Intinya kita keep the trees. Orang tuh banyak suka cut dan orang tuh suka clearing dan cut all the trees gitu loh, baru membangun. Jadi kalau kita agak milihin dulu side-nya kita kalau ada pohon. Jadi kita nyesuaiin sih, ada pohon besar, pohon itu dipindah atau bisa di-keep, bangunannya di-adjust gitu loh. Jadi itu approach kita. Terus kalau kurang tanaman kita tambah. Rata-rata kita berusaha keep existing trees sih. Kalau di tengah bangunan ya kita pindahin biasanya. Maksudnya kita gali itu agak spend a lot sih. Jadi kita gali, kita pindahin 3 meter, 5 meter di samping. Jadi dia nggak terlalu jauh dari area itu. Kalau pohon itu besar kita berusaha kayak trim dulu gitu. Ada ya gitu sih, jadi kelihatan agak hijau kan. Iya betul. Oh, jadi asli banget jadinya Jimbaran Pak. Iya, Oke. iya naik tuh. GoPro with Pro. Ayo. Oke, terima kasih. Kasih. Terima kasih sekali lagi semua Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Agung Prianta, terima kasih Bu Widya, Bu Wasti, Terima kasih. rekan-rekan dari Jimbaran Hijau, terus kemudian dari IAI Bali, dan juga tentunya para partisipan yang sudah hadir dari berbagai macam daerah. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara Protox hari ini. Saya ingatkan kembali, pendaftaran data desa masih dibuka sampai 12 Mei, dan untuk pengumpulan karya masih dibuka sampai 28 Mei mendatang. Jadi silakan persiapkan diri teman-teman, terus gali kreativitas dalam mendesain nanti kompetisi data desa nanti, seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.